Selamat datang di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang merupakan pengadilan negeri tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Kota Pangkal Pinang. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan penerima layanan pengadilan. Sejalan dengan program reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sesuai dengan moto Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, yaitu melayani dengan ceria, cepat, efektif, ramah, integritas, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah melakukan pencanangan pertama kalinya sejak Februari 2019, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang terus berupaya untuk melakukan perubahan, penyempurnaan, dan melahirkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang baik, bersih, dan bebas KKN dengan membuat pelayanan publik yang semakin baik dengan kapasitas, akuntabilitas, profesionalisme, pola pikir, dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang semakin tinggi. Perubahan, penyempurnaan, dan inovasi telah dan akan terus dilakukan dengan berbagai kegiatan di setiap area, menuju kepada target yang telah ditetapkan, serta melakukan pengawasan secara periodik berupa monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan. Pengadilan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi yang mempercepat, mempermudah, mempermurah, lebih aman, dan mendekatkan pengadilan dengan masyarakat tanpa adanya interaksi langsung dengan aparat pengadilan. Dan sudah tentu semuanya akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kepada publik. Inilah perubahan, penyempurnaan, dan inovasi dari pembangunan ZI Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang siap mempertahankan BPK dan meraih BPBN. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang melakukan pencanangan zona integritas pertama kali pada bulan Februari tahun 2019, dihadiri oleh para stakeholder. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani setiap tahunnya. Peran pimpinan sebagai role model sangat penting. Pimpinan sebagai motor penggerak untuk merubah pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik. Pimpinan sebagai role model aktif memberikan pembinaan kepada hakim, pegawai, dan honorer. Selain itu, rapat monitoring pembangunan zona integritas juga selalu dilakukan secara berkala oleh pimpinan. Pembangunan zona integritas menuju WBBM dibagi ke dalam 6 area. Area pertama yaitu manajemen perubahan dengan rencana kerja prioritas, yaitu 1. Publikasi rencana pembangunan zona integritas menuju WBBM. 2. Penyusunan tim kerja. 3. Penyusunan dokumen rencana kerja. 4. Monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBBM secara berkala. Dan yang kelima, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dilakukan melalui pembinaan secara berkala oleh pimpinan setiap apel, briefing PTSP, dan rapat dinas. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani telah dipublikasikan kepada internal Pengadilan Negeri Pangkal Pinang maupun pihak stakeholder dan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui website dan media sosial resmi Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Pemberian reward kepada hakim, pegawai, dan honorer yang memiliki kinerja baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan rutin dilakukan setiap bulan. Area 2, penataan tata laksana memiliki 3 rencana kerja yang merupakan target prioritas, yaitu 1. Monitoring dan evaluasi SOP secara berkala. 2. Pemanfaatan IT secara maksimal melalui e-office antara lain SIPP, PTSP Plus, e-court, Lantik, e-Suka, dan aplikasi pengalaman. 3. Implementasi keterbukaan informasi publik. Area 3, penataan sistem manajemen SDM. Memiliki beberapa rencana
kerja dengan target prioritas antara lain: 1. Perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pola mutasi internal yang sesuai dengan peta jabatan. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Penetapan kinerja individu yang diperbaharui setiap tahun. 5. Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. 6. Data sikap yang update dan lengkap. Area 4 yaitu penguatan akuntabilitas. Memiliki 2 rencana kerja dengan target prioritas, yaitu 1. Memastikan pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan strategis, penyusunan IKU, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja. 2. Pengelolaan akuntabilitas menggunakan metode SMART dan berorientasi hasil. Area 5, penguatan pengawasan. Memiliki 5 rencana kerja dengan target prioritas antara lain: 1. Implementasi pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. 3. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang maksimal. 4. Penerapan SIWAS. Dan 5. Penerapan benturan kepentingan. Kemudian juga dilaksanakan monef gratifikasi, WBS, SPIP, benturan kepentingan, audio gratifikasi dan SMAP, pelaksanaan LHKPN dan LHKACN, antrian elektronik, area steril, pengawasan CCTV pada area kantin dan himbauan untuk hakim, pegawai, dan honorer tidak berada di kantin serta public campaign gratifikasi. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Memiliki beberapa rencana kerja dengan target prioritas. 1. Terwujudnya standar pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan SKKMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 2. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas melalui budaya pelayanan prima. 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Petugas pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah mendapatkan pelatihan dan briefing secara berkala tentang cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang memiliki fasilitas-fasilitas seperti: 1. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelayanan yang terintegrasi dari tahap awal pelayanan sampai penyelesaian produk pelayanan teknis dan non-teknis melalui satu pintu. Dengan petugas yang sudah terlatih dan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 2. Fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, petugas pendamping penyandang disabilitas, jalur khusus disabilitas, tempat parkir khusus penyandang disabilitas, toilet khusus bagi penyandang disabilitas, kemudian ruang ibu menyusui, ruang ramah anak, ruang tamu terbuka, ruang tunggu sidang yang dilengkapi layar monitor informasi dan jadwal sidang, kalung pengenal untuk tamu, para pihak dan penerima layanan, area bebas merokok, prosedur-prosedur pelayanan yang diletakkan di area publik, musola yang luas dan nyaman, setiap ruangan yang selalu dipantau oleh CCTV, sarana-sarana dan pengaduan, pojok e-court, meja inzage, media center. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang juga membuat beberapa MOU dengan pihak eksternal dalam hal inovasi pelayanan publik, pelayanan terpadu satu pintu keliling yang bertujuan agar pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang lebih mudah dijangkau dan lebih mendekatkan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kepada penerima layanan. Seperti MOU dengan Kepolisian Resort Kota Pangkal Pinang, MOU dengan pihak Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, dan MOU dengan Universitas Bangka Belitung. Selain itu, sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1692 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang melaksanakan MOU dengan Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang terkait penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Oleh karena itu,
Pengadilan Negeri Pangkal Pinang membuat terobosan 5 inovasi yang mempermudah, mempermurah, dan mempercepat pelayanan kepada publik, yaitu pelihara atau penyerahan petikan dan salinan putusan pada hari pengucapan, bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan pengambilan salinan dan petikan putusan. Penerima layanan tidak perlu datang kembali ke pengadilan setelah putusan diucapkan, karena salinan dan petikan putusan dapat diambil pada hari itu juga, serta dapat menentukan sikap untuk tindakan selanjutnya. Lantik atau layanan senter publik merupakan inovasi berupa layanan pusat informasi dan pengaduan yang dapat diakses melalui telepon seluler dan aplikasi WhatsApp. Bertujuan memberikan kemudahan kepada penerima layanan untuk mendapatkan informasi mengenai teknis persidangan, informasi prosedur dan persyaratan pelayanan, serta pengaduan, dan menjembatani antara penerima layanan dengan pemberi layanan. Pengalaman atau pengadilan dalam genggaman. Inovasi berupa aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone berbasis Android dan iOS yang berisi daftar pelayanan pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, e-Suka atau elektronik surat kuasa. Sebuah inovasi berbentuk aplikasi yang memberikan kemudahan kepada para penasihat hukum untuk mendaftarkan surat kuasa secara online, sehingga penasehat hukum tidak perlu datang ke pengadilan negeri untuk mendaftarkan surat kuasa. Petaling atau PTSP keliling, yaitu sebuah inovasi yang menghadirkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Negeri Pangkal Pinang lebih dekat kepada para stakeholder dan masyarakat, sehingga mempermudah stakeholder dan masyarakat dalam menerima pelayanan dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah meraih beberapa prestasi, antara lain sertifikasi akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum A-Excellent di tahun 2020, meraih predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada tahun 2019, meraih sertifikasi SNI ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Lembaga Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2019, meraih juara ketiga Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2020, meraih anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan terbaik peringkat ke-10 dalam pelaksanaan peradilan elektronik pada kategori Pengadilan Negeri Kelas 1B Peradilan Umum tahun 2020, meraih juara 2 penghargaan Adi Bahasa kategori instansi pemerintah dari Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan meraih peringkat 2 dalam penghargaan Satuan Kerja dengan perolehan IKPA 99,97 tahun 2020, serta peringkat 4 Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia kategori pelaksanaan mediasi di Pengadilan Kelas 1A Peradilan Umum. Pelayanan terpadu keliling. Program ini menyediakan sebuah sudut yang memberikan peluang kepada mahasiswa dan dosen untuk bertanya, berkonsultasi, dan meminta data terkait dengan data-data yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Melalui pojok pelayanan ini, mahasiswa dan dosen difasilitasi untuk lebih dekat dengan data pengadilan. Sangat bagus kalau menurut saya, karena ini kalau menurut saya beracara di Jakarta, di beberapa pengadilan di Jakarta itu belum ada yang seperti di Pangkal Pinang ini, yang setelah selesai putusan langsung diserahkan. Aplikasi yang dipaparkan tadi sangat mempermudah kami sebagai lawyer untuk mendaftar gugatan ataupun surat kuasa, jadi tidak perlu harus hadir ke pengadilan setempat. Terima kasih. Memudahkan kami para mahasiswa untuk mengakses segala hal-hal yang berkaitan dengan perkara atau Pengadilan Negeri Pangkal Pinang bagi kami para mahasiswa. Pengalaman mantap.